Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Nurlela dari kelas PGSD 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model kanvas bisnis. Nah, penjelasan kali ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Wawan Setiawardani MPD. Nah, baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung ke penjelasannya, oke? Model kanvas bisnis. Model kanvas bisnis yang saya buat adalah tentang bisnis kosmetik saya. Brandnya adalah Eglow Platinum. Nah, di sini saya desain untuk ini nama toko saya, yaitu Comel Beauty. Nama toko saya Comel Beauty. Terus ini desainnya dibuat oleh saya, Ella Nurlela, pada tanggal 5 November 2021. Langsung saja kita ke penjelasannya. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat dari situ ke sini itu susah ya. Jadi saya sudah sediakan kertasnya di sini, biar teman-teman bisa jelas juga melihat apa yang ada di sini. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah customer segments. Nah, kalau di sini ini customer segments. Nah, yang di sini ya. Customer segments ini maksudnya adalah, kira-kira jelas ya begitu. Jadi, teman-teman, customer segments adalah maksudnya kita itu mau jual produk kita ke siapa saja sih? Kan kita nggak mungkin ya mau jual, misalnya kita mau jual mobil, tapi customer segments kita misalnya anak-anak di bawah 1 tahun, itu kan nggak mungkin banget ya. Jadi ketika kita jualan, kita harus tahu customer segments yang akan kita buat itu siapa, produk kita ini apa, dan akan dipakai oleh siapa. Nah, kebetulan kali ini produk saya adalah kosmetik, skincare. Siapa sih yang biasa pakai skincare gitu ya? Itu yang pertama kita pikirkan. Berarti customer segments yang sesuai dengan produk yang saya jual adalah yang pertama ada wanita remaja. Kenapa kok wanita remaja? Coba kita lihat ya. Anak-anak usia remaja zaman sekarang itu sudah membutuhkan skincare. Skincare bahkan bisa menjadi rutinitas yang wajib mereka lakukan untuk bisa mencerahkan wajahnya atau menghilangkan masalah-masalah yang ada di kulit wajahnya. Yang pertama itu remaja. Biasanya kisaran usianya anak SMA. Selanjutnya ada di sini saya tulis juga adalah mahasiswa. Kenapa kok mahasiswa? Karena bercermin pada diri sendiri dan melihat lingkungan sekitar, sepertinya rekan-rekan mahasiswa itu benar-benar membutuhkan yang namanya skincare. Mereka pada nggak mau kalah glowing. Nah, di situ sebagai orang yang sedang melaksanakan bisnis atau menjalankan bisnis, melihat peluang, oh ternyata segmentasi pasar skincare ini tidak hanya ada di remaja, tapi juga ada di mahasiswa. Selanjutnya di sini yang ketiga saya tulis ibu rumah tangga. Kenapa kok saya tulis ibu rumah tangga juga? Kalau kita lihat di sekitar kita banyak ibu-ibu juga yang menggunakan perawatan. Apalagi ibu-ibu yang kerjanya di kantoran, ibu-ibu yang kerja jadi guru, atau ibu-ibu yang di rumah pun kadang-kadang perlu menggunakan skincare. Jadi sebagai orang yang sedang berbisnis, kita juga harus pintar-pintar melihat segmentasi pasar. Kira-kira, oh produk kita bisa masuk ke sini, produk kita bisa dijual ke sini. Selanjutnya yang terakhir segmentasi pasarnya atau segmentasi customer saya yang saya tulis adalah orang-orang yang aktif di media sosial. Kenapa kok orang-orang yang aktif di media sosial? Karena tidak menutup kemungkinan bapak-bapak juga beli. Kok bapak-bapak beli? Bisa digunakan untuk anaknya, atau bisa juga dia beli untuk istrinya. Seperti itu ya. Jadi kita tuh sebagai pedagang
Pemikirannya harus fleksibel, nggak boleh berpikir terlalu kaku. Kalau kita jual skincare ya yang beli ibu-ibu, emak-emak, enggak. Kita bisa jual juga kok ke suaminya, atau ke anak yang sudah remaja, atau kita jual ke kalangan mahasiswa, itu juga bisa. Selanjutnya, setelah kita tahu nih segmen customer atau calon pembeli kita itu siapa, kita sebagai pedagang harus pintar juga menawarkan atau memberitahu, ini loh saya jualan, ini loh jualan saya seperti ini. Kira-kira untuk mencapai segmentasi customer yang tadi saya buat, yang pertama ada remaja, yang kedua ada mahasiswa, ibu rumah tangga, dan orang-orang yang aktif di media sosial. Kira-kira untuk memberitahu mereka saya jualan skincare lewat apa ya? Nah, channel ini maksudnya adalah kita nih ngasih tahu ke mereka kita jualan produk skincare loh gitu. Nah, kita jualannya kan nggak mungkin ya kita harus door to door ke rumah gitu ya. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, gampang gitu jualan tuh bisa lewat. Nah, di sini saya tulis ya, ada fanpage Facebook. Nah, maksudnya adalah saya jualan lewat fanpage Facebook. Nah, di sini kita lihat ya di channel ya. Ada fanpage Facebook. Jadi saya juga jualan lewat fanpage Facebook. Selanjutnya ada marketplace Facebook. Nah, semenjak ada marketplace di Facebook, saya sendiri sangat-sangat merasakan ya bahwa jualan saya itu jauh lebih dikenal oleh orang banyak ketimbang saya cuma posting gitu ya. Saya cuma posting jualan saya biasa, sama saya jualan di marketplace Facebook itu lebih banyak peminatnya, walaupun ya kadang-kadang ada yang cuma bertanya atau nanti belinya. Tapi kan kita sebagai pedagang mendapat respon lebih banyak atau interaksi bersama calon pembeli itu lebih banyak. Jadi saya merasa marketplace Facebook itu cukup efektif untuk jualan juga. Selanjutnya saya juga menulis di sini ada grup jual beli. Grup jual beli ini kalian bisa temuin di WhatsApp, bisa juga di Facebook. Kenapa di WhatsApp? Nah, kalau di WhatsApp itu biasanya kita harus join, kita harus sering ikut. Sebagai pedagang kita tuh harus up to date terus ya. Jadi misalnya kalau ada di grup apa gitu ya, terus ayo mau join gak khusus jual beli. Nah, kita tuh sebagai pedagang harus terus gitu ya ikut-ikutan gitu. Supaya ya tadi niat kita adalah mengenalkan produk yang kita jual. Selain grup WhatsApp, kita juga ada grup Facebook ya, grup jual beli Facebook. Itu juga menambah relasi kita agar kita lebih mengenalkan produk kita ke banyak orang, seperti itu. Selanjutnya di sini ada Instagram. Jadi teman-teman yang jualan juga harus pinter-pinter main Instagram. Instagramnya dibuat untuk jualan, jangan cuma dibuat untuk upload foto. Tapi gunakan juga untuk berjualan, menggunakan akun Instagram bisnis ya, dan saya juga menggunakannya. Selanjutnya di sini ada WhatsApp Story. Nah, WhatsApp Story juga itu bisa menjadikan kita untuk mengenalkan produk-produk yang kita jual kepada orang-orang yang kita kenal. Seenggaknya orang-orang yang dekat sama kita tahu loh kita jualan gitu. Dan kalau mereka butuh produk kita, mereka nggak usah nyari-nyari ke orang lain yang ternyata orang jauh atau gimana. Mereka bisa hubungin kita, seperti itu. Nah, setelah kita bicara tentang customer segment, channel, kita juga harus membicarakan tentang customer relationship. Artinya adalah hubungan dengan customer. Hubungan dengan customer tuh gimana sih? Gimana sih caranya ya?
kalau misalnya mereka mau beli produk kita, gimana sih caranya? Kan sekarang itu ya banyak istilahnya penipuan atau seperti apa. Nah, kita harus terus bisa menjaga kepercayaan dari customer-customer kita. Caranya adalah bagaimana? Caranya adalah dengan membangun customership. Salah satunya kalau dapat transferan kita update ya. Kalau dapat transferan kita update, kalau kita kirim barang kita update, kalau ada yang beli dan ngasih testimoni kita update. Segalanya harus kita update. Kenapa? Tujuannya bukan untuk pamer atau seperti apa, tapi memang untuk membuat mereka itu percaya gitu kalau kita bukan penjual yang niatnya adalah menipu. Nah, caranya atau saling menyimpan nomor satu sama lain. Nomor kontak WhatsApp kita disimpan oleh customer dan customer pun menyimpan kontak kita. Tujuannya adalah agar ketika kita mendapat transferan, sedang packing barang, mereka tahu bahwa bisnis kita nggak abal-abal, nggak membohongi orang gitu ya. Selanjutnya adalah gimana caranya kalau mereka pengen pesen lagi. Kalau misalnya mereka sudah pernah order, berarti mereka akan repeat order atau menggunakan cara yang sama untuk menghubungi kita. Misalnya tadinya pakai WhatsApp, kontak WhatsApp gitu ya. Dia ngechat kita ya, dia bakalan ngelakuin itu lagi untuk pembelian selanjutnya gitu ya. Selanjutnya adalah dengan memberikan tips broadcast. Nah, biasanya walaupun belum istiqomah, saya sendiri sudah sering dikasih tahu ya sama Pak Wawan juga bahwa ketika ingin jualan kita laris, ketika ingin jualan kita itu banyak yang beli, tidak hanya promosi, tapi kita juga harus menyajikan konten-konten yang sekiranya membuat mereka tertarik untuk datang, tertarik untuk melihat gitu ya. Salah satunya adalah dengan sering membagikan tips-tips. Kalau saya jual skincare ya tentunya tips-tipsnya tentang misalnya menjaga kebersihan kulit, terus merawat wajah itu seperti apa, atau cara pakai toner itu yang baik seperti apa, seperti itu ya. Itu juga termasuk ke dalam tips. Nah, biasanya saya bagikan secara broadcast atau saya tulis di fanpage Facebook, biasanya seperti itu. Selanjutnya, setelah kita sudah tahu customer segmen kita siapa, terus cara kita ngasih tahu mereka lewat channel apa saja, terus ketika kita sudah membangun relation atau sebuah hubungan dengan customer, kita juga harus mengenalkan value proposition ya. Jadi value proposition ini adalah tujuannya kita sebagai pedagang harus tahu pokoknya bagaimana baiknya, kelebihannya, dan apa yang bisa kita jual dari produk kita. Contohnya, saya jualan skincare nih ya. Skincare saya itu di sini dikatakan serangkai produk sudah terdaftar di BPOM. Artinya aman untuk bumil dan busui. Terus harganya juga sangat affordable. Harganya sangat affordable karena satu paket saya jual hanya dengan 115.000. Dan itu kualitasnya nggak kaleng-kaleng ya, karena sudah bersertifikat BPOM gitu ya, secara udah aman untuk bumil busui ya, terus juga aman untuk remaja, efektif untuk menghilangkan jerawat, terus efektif untuk menghilangkan flek-flek hitam. Pokoknya dengan harga segitu kalian bisa perawatan wajah di rumah sendiri gitu ya. Nah, itu adalah salah satu keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh produk yang saya jual. Selanjutnya, setelah value proposition-nya mereka udah tahu ya, di sini ada penjelasan lagi. Di sini ada penjelasan key research. Di sini ada penjelasan key research.
key research itu artinya kita tuh tadi tuh mengenalkan produk-produk, kan ada katanya lewat fanpage Facebook, lewat postingan Instagram, terus lewat marketplace Facebook. Nah, kira-kira itu tuh apa sih ya? Key research-nya atau carinya di mana, atau kita tuh kalau mau menjual dengan cara yang sama tuh bagaimana? Caranya adalah yang pertama kita harus punya akun Facebook. Ketika kita mau jualan di Facebook, maka yang pertama kita harus punya akun Facebook. Adapun nanti juga share jualan kita di grup jual beli atau share juga ke marketplace Facebook. Yang kedua di sini saya tuliskan memiliki akun Instagram. Artinya saya juga ketika jualan di Instagram, maka saya harus wajib hukumnya memiliki akun Instagram ya. Selanjutnya ada akun WhatsApp. Tadi juga dijelaskan bahwa kalau jualan di story WhatsApp, ya pasti kita harus punya WhatsApp juga. Kalau kita nggak punya WhatsApp, gimana caranya kita jualan? Ya. Terus di sini ada akun Shopee. Jadi untuk marketplace yang saya gunakan adalah kebetulan untuk saat ini baru akun Shopee saja. Doakan semoga kedepannya saya juga bisa jualan di marketplace yang lain, di Lazada, di JDID ya. Amin. Selanjutnya di sini ada key activity. Key activity ini maksudnya adalah hal apa saja yang harus saya lakukan setiap harinya agar jualan saya laku dan dikenal. Yang pertama di sini ada membuat postingan. Postingan sebenarnya di sini tuh ya, postingannya tuh boleh postingan Facebook, postingan Instagram ya, ataupun story WA juga boleh ya. Nah, itu jadi kayak activity yang saya lakukan. Atau juga saya biasanya kalau waktunya banyak yang senggang, saya selalu mengusahakan, walaupun ya capek sih sebenarnya ya kita upload ke Shopee itu, karena kan detail produk, detail sekali kalau di Shopee itu. Dari beratnya, tingginya, segala macamnya ya. Tapi saya selalu mengusahakan agar selalu bisa update di Shopee juga, agar toko saya gitu ya memiliki banyak produk. Selanjutnya di sini ada key partner. Key partner ini maksudnya siapa saja sih orang-orang yang terhubung di bisnis saya ini. Nah, yang pertama di sini saya tulis supplier, yang kedua ada reseller. Supplier itu artinya saya memiliki orang yang di atas saya gitu ya, orang yang biasa saya ambil skincare-nya. Nah, saya itu punya dari beliau suppliernya gitu, dari suppliernya langsung saya tuh ngambilnya. Nah, terus orang-orang yang di bawah saya yang join sama saya ini ada reseller saya. Nah, jadi mereka itu teman-teman yang ngebantuin saya jualan seperti itu. Selanjutnya di sini ada dua pembahasan lagi. Ada yang pertama ada cost structure. Cost structure ini artinya adalah ketika kita berjual, apa saja modal yang harus kita keluarkan. Di sini saya tulis 3 poin. Yang pertama ada kuota internet. Jadi ketika saya jualan all shopan ya gitu ya, ketika saya buat postingan, saya upload produk, itu kan membutuhkan kuota internet atau pulsa internet ya. Jadi di sini saya tuliskan kuota internet. Yang kedua adalah biaya pembelian produk. Tadi kan sudah saya jelaskan juga bahwa saya ngambil produknya dari supplier. Nah, ketika saya ngambil produk, otomatis saya juga harus bayar dong ya, atau modal gitu. Modal untuk saya buat saya beli skincare-nya itu ya, karena saya nggak memproduksi sendiri dong skincare ya. Nah, saya beli produknya dari supplier. Jadi cost structure-nya selain ada tadi kuota internet, yang kedua ada harga pembelian produk atau biaya pembelian produk. Nah, yang ketiga ada biaya packing atau pengemasan ketika saya kirim gitu ya ke luar daerah, atau yang beli itu beda daerah dengan saya, kan saya juga harus packing gitu ya. Packing itu kan harus ada kardusnya, ada bubble wrap-nya, dan itu menggunakan biaya tambahan, biaya packing biasanya. Maka dari itu di sini
cost structure-nya ada 3. Yang pertama ada kuota internet, yang kedua ada biaya pembelian produk, dan yang ketiga ada biaya packing. Yang terakhir di sini ada revenue stream atau apa yang saya dapat ketika saya menjual si produk itu. Di sini ada 2. Yang pertama retail profit atau keuntungan dari penjualan. Keuntungan dari penjualannya berapa sih satu paketnya? Hanya Rp30.000 per paket. Itu keuntungan untuk saya. Nah, kalau saya belinya lebih dari 12 paket dalam satu kali transaksi, maka saya juga akan mendapatkan bonus dari supplier saya. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang kanvas model bisnis yang saya buat. Brandnya Eglow, dan untuk toko yang saya gagas adalah Comel Beauty. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.